Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal perilaku koruptif, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, rakyat dengan pemerintah, itu perilaku koruptif. Dengan rakyat membiarkan perilaku politik uang ini transaksional itu, rakyat artinya permisif dengan perilaku koruptif itu. Ya secara tegas ya rakyat sebenarnya mendorong perilaku korupsi. Dia nggak ada pencegahan. Lalu apa Bang yang membedakan partai politik ini tingkat lokal aja ya, nggak usah nasional ya? Sebuah kantor DPC sebuah partai politik dengan komunitas, organisasi yang mungkin ada yang organisasi yang didirikan pemerintah, ada yang organisasi pemuda, atau dengan community. Daya dorong, daya kontributif terhadap perubahan-perubahan sosial itu di mana itu? Pertama kan kalau kan di dalam demokrasi mesti ada partisipasi itu. Sedangkan orang sekarang tuh, oke, saya jelasin dulu teman-teman. Kenapa partai politik itu masih penting? Karena partai politik itu instrumen sipil yang dapat memberikan wadah aspirasi bagi orang-orang untuk menyalurkan kader-kader terbaik dalam kekuasaan. Jadi kalau kita menolak partai politik kembali ke militerisme, maka negara ini akan dipimpin militer, dan itu yang tidak dihendaki kan. Era reformasi salah satunya kan itu. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana demokratisasi hari ini, partai politik lokal, kantor politik di sebuah daerah gitu, itu kan pada akhirnya orang banyak yang emoh Bang, banyak yang jadi banyak yang ogah-ogahan lah. Banyak yang ogah-ogahan masuk partai politik karena memang di dalam tubuh partai politik sendiri tidak ada demokratisasi, tidak ada partisipasi. Yang ada hanya sekedar orang struktur berebut jadi nomor. Iya. Ya kan? Masuk partai politik pengen dapat nomor berapa saya masuk ini gitu. Kalau sekarang tertutup, orang nggak mau masuk partai politik dengan iklim yang sekarang ini. Iya. Jadi kan sebenarnya ya, partai politik itu menurut saya yang paling normal dan paling logik gitu. Kalau orang ingin merintis karir politik, yang benar itu masuk partai politik. Ya terlepas hari ini partai politik punya banyak problem, ya udah selesaikanlah problem itu. Itu kan harus niatannya kayak gitu. Saya kan juga bersyukur bahwa secara materi, secara kemampuan finansial, saya ini kan sebenarnya nggak juga di itu. Tapi saya kan tidak pernah minta untuk masuk ke partai politik, nggak pernah minta jabatan apa-apa. Walaupun saya selalu ngomong kan, kalau ada partai politik yang merekrut saya tidak mungkin mau di bawah. Ya karena saya yakin dengan posisi tawar dan pengalaman saya kan. Saya hanya mau ketua dan sekretaris ya. Dan hari ini saya sekretaris di partai politik. Nah, karena saya tanpa kepentingan masuk ke situ, artinya nggak harus nyodok apa-apa. Ya kan lepas saja sih sebenarnya, lepas. Tapi kan saya harus juga menunjukkan dedikasi dan loyalitas saya untuk kebaikan partai. Bukan berarti dengan menunjukkan loyalitas itu saya menutup diri terhadap kritik terhadap partai. Saya juga selalu mengatakan, gila ya, undang-undang pemilu berapa kali diubah gitu. Undang-undang Pemda berapa kali diubah. Undang-undang partai politik belum. Undang-undang partai politik dari dulu kok kenapa nggak tersentuh perubahan? Apakah dia ajak? Enggak juga. Apa mesti yang harus diubah Bang? Ada banyak masalah soal sentralisasi. Sentralisasi itu kan juga akhirnya sentralisasi pengambilan keputusan ya. Itu kan juga memangkas demokrasi menurut saya. Termasuk mandat rekomendasi pusat itu calon yang bisa masuk ya kan. Iya. Harusnya nggak perlu tanda tangan ketua partai pusat ya. Iya. Dibuatlah seolah-olah demokratis, dibuat survei bahwa ini yang paling populer, ini yang elektoral. Itu kan mainan juga. Iya, ngasih makan para lembaga survei. Nah, ini yang saya omongin. Kita kan tidak bisa juga menuding partai politik yang ngerusak sistem ketatanegaraan kita. Kita tidak bisa menuding partai politik soal yang menyuburkan money politik. Loh itu kan saran dari tukang survei yang rata-rata akademisi juga. Berapa sih kader inti partai politik sebenarnya kan bisa dihitung jari. Iya.
benar. ya kan? Kader inti yang ngerti partai politik, kecuali yang ada yang tim hore, ada yang tim inti, tim pengurus. Makanya kan kita sebenarnya nggak usah alergi dengan PKI dalam proses belajar ya, bagaimana melakukan kaderisasi. Ya, Oh, partai-partai tahun 1955 ya sebelum 1955 lah, hal-hal yang PSI. baik yang ya, PNI, PNI. Masumi, gitu. Nggak usah lah kita malu belajar dari masa lalu. Padahal mereka nggak punya modal ya awal dulu ya. Bagaimana mereka mendampingi kelompok kesenian, bagaimana mereka mendampingi kelompok tani gitu. Nggak perlu ideologinya kan, tapi soal spiritnya itu kan penting. Dan mereka kayaknya bangga ya saat itu ya. Iya. Loh, saya tuh baca buku-bukunya Aidit ya, pidato-pidatonya. Kalau ada kader PKI tidak mendasarkan argumentasinya pada data dan fakta, dia pakai sarung saja. Itu kan populer memang, dia pakai sarung saja. Tapi itu mendeskripsikan Islam. Ya, maksudnya kan orang goblok pakai sarung itu. Iya, dia itu kontroversinya di Iya, situ sih. artinya kan agitasi propaganda itu yang ngeselin dia. iya, karena memang benturannya kan itu. Ya, Bubarkan HMI, ya, iya kan dia? iya. Kalau nggak mau pakai sarung aja kan. Oh iya kan ya, Aidit itu. Jadi Aidit itu kan misalnya memang kayak gitu. Artinya bagaimana dia menghargai pengetahuan, bagaimana dia menghargai data, bagaimana dia sangat mendorong kader-kader partai untuk mengadvokasi persoalan-persoalan warga berbasis data tadi kan. Nah, saya pikir Artinya gini, dulu orang yang mewariskan ideologisasi, idealitas, itu memang lebih awal daripada menjual populisme tokoh itu. iya, Gitu ya. Tujuan demokrasi kita kan untuk membangun sebuah nalar demokratisnya. Nah, tapi kan kesini kita kejebak lagi tuh. PDIP dengan mengunggulkan Soekarnoismenya lagi. Gak ada tuh orang yang ngunggulin Bung Hatta dalam satu partai politik, padahal pikiran Bung Hatta ini kan keren banget nih. Kalau ada sebuah partai politik yang terus mengangkat itu, nggak laku nih. Jadi orang tuh lebih senang wajah ganteng, lebih senang sebuah idealitas gitu kan, idealitas yang ketokohan itu bukan pada pikiran. Orang tuh lebih menempelkan gagasan, tuh lebih melihat manusianya bukan pada gagasannya. Nah, Sahrir. iya. Jadi kan gini Mas. Sosialis. Kalau boleh saya ngomong ya, walaupun mungkin ini sangat subjektif karena saya sekarang aktif di partai politik sebagai aktivis politik praktis ya. Saya mengatakan bahwa kita hari ini ada orang-orang kalah. Jadi jangan sampai Mas Dharma sebagai akademisi, saya sebagai politisi, pokoknya manusia politik. Kemudian Mas Dharma menganggap besok saya ikut kompetisi di pemilu 2024, kemudian saya kalah dengan orang yang memiliki modal. Kemudian kalah juga tuh. Gitu. Kemudian orang bicara soal kekalahan saya. Saya bilang itu kekalahan bersama. Kekalahan orang-orang yang punya idealisme, kekalahan orang-orang yang punya idealisme. Dan ini kita kalah semua. Kita adalah orang-orang yang kalah. Betul. Sekarang kan saya tanyakan, yang memperjuangkan yang punya kewajiban memperjuangkan kesejahteraan itu siapa? Kita selalu ngomong kampus itu tidak boleh jadi menara gading. Dia harus punya basis real gitu. Dia harus berpikir soal kesejahteraan. Dia harus berpikir juga soal bagaimana rakyat berdaulat. Jadi kalau kita bicara kalah, kampus juga kalah. Iya, orang-orang baik, orang-orang idealis, orang-orang yang ngomong benar terus, ya kalah. Kita kalah semua melawan pemodal itu. Nah, makanya saya bilang kalau kalah dalam kompetisi ini nggak apa-apa. Yang penting saya tetap bertahan dengan gagasan saya tetap bertahan dengan cara yang saya yakini benar. Ya, menurut saya selama saya tidak bertekuk lutut dengan cara-cara oligarki, maka saya menang. Walaupun mungkin secara material saya kalah. Dan saya akan katakan itu bukan hanya kekalahan saya. Walaupun tidak harus milih saya, kalau toh pemenangnya adalah pemodal, yang kalah itu adalah kawan-kawan saya, yang kalah itu adalah Mas Dharma, orang-orang yang benar, orang yang hari ini terlalu banyak ngomong soal kebenaran, soal kebaikan, tapi tidak melakukan apa-apa. Ya kita kalah semua. Itu yang saya ingin tegasin kan. Bukan kemudian ingin mempengaruhi mereka, terserah.
Siapa yang mereka yakini baik, mereka trust dan punya optimisme bahwa itu bisa memperjuangkan rakyat, mereka pilih itu. Nggak harus saya. Toh kalau kita kalah atau menang itu kan hanya status saja loh Bang. Iya. Yang kalah itu menurut saya adalah mereka yang berhenti untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka terhadap sebuah tatanan demokrasi itu. Hari ini misal ada orang mengkritik takut gitu. Saya ngeliat zaman SBY demo-demo nggak kayak sekarang loh, ya kan? Iya. Berarti kan kita yang kalah juga tuh. Iya. Kita kebebasan ya, kecuali kayak Cak Nun kemarin sebenarnya saya nggak setuju sih dia bicara Fir'aun gitu. Kalau saya sih memandang jalan bebas-bebas aja dia mau ngomong apa memang tapi saya nggak setuju sebenarnya karena ini digital. Ya. Sekarang ini udah digital. Mungkin di zaman dulu nggak ada media digital, jadi mungkin Cak Nun lupa bahwa dia sedang hidup di era digital sih. Saya tetap menghormati Cak Nun sebagai tokoh gitu, dan saya malah lebih sedih lagi, banyak orang tuh ngungkapin, kan dia ngomong tuh saya nggak akan pernah mau ke istana. Diambil lagi tuh foto-foto dia waktu zaman Soeharto gitu, kan tuh beda konteks. Dia ngomong itu kan setelah reformasi tumbang. Nah orang yang nggak ngerti Cak Nun, wah caci maki anak-anak milenial sekarang udah tua bangka digituin tuh. Nah itu efek dari demokratisasi yang tidak kita sikapi secara bijak gitu kan. Ya kembali lagi ke tadi Bang. Jadi kalah menang dalam demokrasi ini bukan persoalan kalah tidak duduk ya, duduk atau tidak duduk ya. Tapi bagaimana pikiran-pikiran demokratis memberikan ruang berpikir setara bagi banyak orang, kebijakan-kebijakan yang memang harus kita dorong ya kan. Demokrasi tanpa check and balance kan tidak ada gunanya. Yang harusnya mengkritik kemudian malah dia kemudian berkoalisi. Yang tadinya harusnya dia mengkoreksi malah ambil bagian kekuasaan. Yang tadinya dia mencoba membangun perubahan-perubahan dalam dinamika transparansi malah kemudian bermain juga di anggaran. Itu kan juga menurut saya mengotori demokrasi. Ya kalau ya saya bilang subjektif sih saya ngomong. Saya ngerasa bahwa orang kawan-kawan yang bergerak selama ini menciptakan ruang-ruang pemberdayaan dalam rangka ending akhirnya kan soal kesejahteraan. Bahwa pemberdayaan ini kan muara akhirnya juga kesejahteraan kan. Salah satunya. Berpolitik itu kan muaranya juga kesejahteraan rakyat. Jadi semuanya kita punya cita-cita luhur soal kepentingan bersama mensejahterakan rakyat. Nah, pada saat kita hari ini mengambil pilihan, Mas Dama mengambil pilihan berjuang. Jadi kan suatu saat kita juga berpikir bahwa berdaya secara ekonomi, berdaya dalam mengambil keputusan, berdaya juga dalam soal kesadaran hukum, kesadaran menentukan pilihan, dan artinya kesadaran politik itu juga perlu diberdayakan kan. Dalam jangka panjang lebih luas pemberdayaan itu kan tidak akan pernah selesai itu. Bahwa mereka dalam politik harus berdaya, dalam kesadaran hukum harus berdaya, semua harus berdaya. Jadi keberdayaan itu kan tidak hanya bisa diasumsikan saat mereka mampu membiayai hidupnya sendiri. Karena jangan sampai kita berpikir kalau kita selesai dengan urusan ekonomi sendiri, seolah-olah negara ini tidak lagi berhak kita tuntut. Padahal juga ada banyak kewajiban-kewajiban negara, ada hak rakyat orang lain yang juga tetap harus kita suarakan. Makanya kan harus kerjasama semua. Ya para aktivis, para politisi gitu, itu nggak boleh terputus hubungan. Ini puzzle kehidupan yang harus saling terkait. Kalau satunya menjaga jarak, dia akan bolong kan, puzzle itu akan bolong. Nah, hari ini saya mengatakan bahwa saya paling tidak sudah memulai masuk ke itu. Dan kenapa saya memulai? Karena ruang itu bukan ruang yang harus ditempati oleh pemodal. Ruang itu harus ditempati oleh para aktivis yang memiliki semangat dan cita-cita pada kesejahteraan, pada kesejahteraan rakyat, punya semangat dan cita-cita, punya pemikiran dan punya gagasan. Nah, tidak mesti semua, tapi ruang ini harus direbut. Pemilik sah itu kita. Ya, pemodal yang menumpuk kekayaan itu bukan tempat mereka. Saya berpikir kayak gitu.
Nah, soal kalah menang di posisi itu, makanya saya katakan kalau toh secara material soal kekuasaannya, kalau saya kalah, maka itu bukan kekalahan. Kalau itu didefinisikan sebagai kekalahan, maka itu bukan kekalahan saya sendiri. Ya kekalahan mereka-mereka yang kekalahan orang-orang yang baik tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi pada intinya kalau dia, jadi kalau jalan rusak kita nggak usah protes berarti ya, karena itu juga kesalahan kita juga. ya dilema kan, menjadi lucu kita protes. Menjadi protes ya. Tetap harus protes sih sebenarnya. Kalau idealnya tetap harus protes. Kedua, saya bilang kalau pertarungan 2024 dimaknai bukan hanya satu-satunya soal pertarungan perebutan kekuasaan, maka siapa yang kemudian longgar, permisif soal cara yang salah, maka dialah yang kalah. Tapi orang yang bertahan dengan hal yang benar, tidak melakukan cara-cara, dialah pemenang. Sebenarnya kalau partai politik misalnya kayak Gerindra nih Bang, dia punya kampung pemberdayaan sendiri gitu. Ya, sebenarnya partai ini kan banyak ya. Dia punya basis-basis kantong di kelurahan masing-masing dengan gerakan ekonomi kreatif lah, entah ruang baca lah, entah apa gitu. Mungkin itu juga akan membuat orang mulai tidak alergi. Saya pikir harus dimulai. Iya. Kalau saya umpamanya nggak mampu sendiri gitu, ke depan, kalau saya masih dipercaya, semua partai politik maksud saya, bukan hanya itu kan. Ke depan, saya bisa minta bantuan kawan-kawan kok. Karena kan keahlian-keahlian itu juga tidak bisa saya ampuh sendiri kan. Ya saya pasti butuh kawan-kawan saya lah. Nah, kita tinggal memulai, ya pilot project. Tapi kalau dia tidak dilakukan oleh secara masif, bukan serentak lah ya, tapi dikerjakan itu di berbagai daerah, maksud saya oleh semua partai politik, atau satu partai politik tapi di semua daerah, satu partai politik saja punya kepentingan kayak gitu, itu yang akan pelan-pelan mengubah stigma masyarakat. Tapi kalau hanya dilakukan di situ, ya kita tidak bisa. Ya pendidikan politik, pendidikan pemberdayaan itu penting. Nah, pendidikan politik itu yang harus diarahkan. Nah ya, saya minggu ini saya sedih loh. Pertama saya ketemu pemuda nggak makan, ya kan. Sebut saja bunga lah kan. Semalam ya. Kumbang kalau pemuda. Hah? Kumbang kalau kumbang. Ya sebut saja kumbang ya. Pemuda ini makan seminggu sekali, kemudian dia makan jambu. Makan hanya hari Jumat, kemudian di luar itu dia makan jambu. Semalam ada orang tua murid datang cerita bahwa dia nggak punya duit untuk bayar UKT, prodi ekonomi syariah. Terus saya jawab, karena tiap semester pasti ada yang datang ke rumah. Pak, mohon maaf saya itu bukan kaprodi lagi. Bapak coba lapor ke kaprodi yang lain. Saya bulan-bulan ini lagi bantu sekitar 4 mahasiswa. Saya udah nggak ada duit lagi. Mohon lah Pak, ini BPKB saya sudah kerja ngumpulin 1 juta. Saya kurang 900.000, kata dia. BPKB yang silahkan pegang. Bukan masalah saya nggak bisa bantu Pak. Dosen ini banyak 300. Kok Bapak ke tempat saya? Kata anak saya Bapak orang baik. Banyak Pak orang banyak Pak orang baik di luar sana. Saya gituin. Akhirnya kan saya nggak tega ya. Nah nanti jam 9 saya ajak anak itu ketemuan. Saya cek namanya, nah ini kan, saya cek di Instagram, di Facebook, astagfirullah, saya bilang, gayanya selangit, ekonomi sulit, gitu kan, di Facebook, di Instagram, pakaiannya tas-tas branded, ya bener kayak tas-tas sosialita gitulah. Saya mikir bapaknya buruh tiap hari gitu, saya mau marah atau gimana, kemudian saya tanya, kamu kerja apa gitu. Ya semalam saya tanya bapaknya itu, anaknya kerja apa Pak? Ya nggak kerja gitu. Padahal kan saya ini kan melakukan pendidikan pemberdayaan Bang. Anak susah, kalau nggak susah kamu mau bekerja aja hidup kamu, saya bilang, dagang, banyak contoh-contohnya kan di payung itu. Atau gini lah, kalau orang nggak bisa makan itu, ketemulah sama tukang nasi uduk. Kalau pagi tadi kita lewat nasi uduk, Pak saya nggak bisa makan, saya bantu cuci piring, saya dikasih makan nggak apa, itu kan bisa tuh kayak gitu kan. Atau kemudian anak ini, cewek ini, dia part time, sore ikut kerja apa, yang penting dia bisa bantu. Gengsi Mas. Ya itu soal gengsi tadi gitu loh. Nah ini kan butuh
pemberdayaan. Di kota ini masih banyak sebenarnya anak-anak muda yang sebenarnya ekonomi sulit gaya selangit. Nah, kita butuh tuh transformasi politik, transformasi gerakan pemberdayaan, sebuah kolaborasi. Kalau ngomong pentahelik ya, A, B, C, G, M itu ya tadi itu PR kita bersama. Kalau kita kalah bersama. Akademik, bisnis, community, government, media. Kita butuh juga tuh pengusaha-pengusaha yang punya gerakan sosial gitu. Bukan hanya sekedar pengen dapat duit terus. Iya nggak? Iya toh. CSR, CSR, bank-bank ini kemana arahnya coba? Nggak ada tuh yang mampir-mampir ke pasar-pasar kreatif tuh. Jarang. Udah berapa tahun ini coba belum ada CSR. Kalau toh ada, mereka itu sebenarnya hidden promotion. Contoh dipayungi, nempel di tembok, PLN minta dilukisin, bayar. Iya, tapi kan dia promosi. Berarti kan kerjasama itu, bukan CSR. Ya nggak? Iya. BRI, BSI. Nah, saya ingin lihat ya kemarin kan kita bahas ROI ya, social return on investment. Jadi sebenarnya teman-teman semua, gerakan sosial ini mahal. Aktivis-aktivis di kota inilah, kalau memang benar-benar kita mau ngomong murah, mahal. Kalau hanya sekedar menghadirkan kapital itu murah, tapi menghadirkan komitmen sosial, kegotong royongan, keikhlasan, tanggung jawab, ide, ngemong masyarakat, ya kan, ngajak mereka kolektif, itu mahal itu. Kita butuh orang-orang yang udah selesai itu spiritualnya, bangunan berpikirnya gitu. Nah, saya berharap inilah kerja-kerja mengaktifasi demokrasi. Mengaktifasi demokrasi itu bukan hanya karena ini ada pemilu, bukan itu menurut saya. Pikiran-pikiran kita untuk demokratis, pikiran kita yang jelek gini nih, aktivis-aktivis nih yang udah kita sering cerita, dia dapat untung tuh dalam sebuah pemberdayaan. Dagang dia untung. Tapi dia ngupload medsos saja nggak mau tuh. Padahal dia aktivis tuh, HMI. Ya kan? Dipayungi tuh. Dipayungi tuh. Ada tuh. Ada ipar saya. Ya kan? Waduh. Itu jahat nggak kayak gitu? Tadi omongin. Hah? Dia nonton. Oh, ya, tadi tak omongin nggak. Semalam tak bahas juga. Sering kan tak kongekin ya. Ya kan? Atau si Odoy gitu kan. Ngomong-ngomong demokrasi gitu. Maksud saya gini loh, aktivis-aktivis ini disesuaikanlah antara yang didapat dengan perjuangan. Kalau memang nggak suka dengan proses seperti otoritarian dan sebagainya, bangun lagi basis yang lain. Kalau memang dia mampu sebagai aktivis, misal nih saya bentrok nih sama senior saya, keluar, bikin sendiri. Nah, dia udah nggak cocok sama saya, bangun yang sesuai dengan pikiran dia, jangan dia numpang bangi. Ya nggak? Kan saya udah pernah nih bentrok sama senior gitu kan, yang lain keluar, masalah gitu. Tapi sesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Jadi kayak Rendra itu, perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata kan gitu kan. Iya. Dan demokrasi kan butuh itu toh Bang. Oke, mereka yang sebenarnya kan tidak semua orang Bang bisa ditampung partai politik. Gak bisa. Gak semua orang bisa ditampung. Gak semua juga harus ke situ. Gak semua orang di situ. Tapi seorang yang bagaimana cara kita menyegarkan demokrasi, kita juga mesti menghargai mereka-mereka yang berjuang di partai politik. Bukan malah melihat, weh lu nggak punya modal, iya, lu kalah gitu. Gini cara pikirnya. Kalau kita menyebut diri kita sebagai pejuang kan semua pasti pengen disebut sebagai pejuang. Nah kan makanya teori pertentangan kelasnya makanya kan selalu relevan ya, walaupun mungkin kita harus bahasakan dengan bahasa lain. Karena kita punya kekhawatiran kita dianggap Marxis. Kalau kita pakai teori pertentangan kelasnya, ini kan udah ada si A akademisi, si B politisi, si C pegiat sosial. Gitu. Di depan dia ada pemodal. Gitu. Dia tinggal berpikir. Pemodal juga nggak selalu harus buruk. Tapi kalau dia merusak sistem, berarti dia jahat. Dia ngerusak sistem tatanan kenegaraan ini, merusak sistem kepemiluan kita, sistem demokrasi kita, dia penjahat. Nah, tinggal cara pandang ABCD ini kan tadi. Apakah dia itu menganggap teman, ya orang baik, atau dia menganggap itu sebagai penjahat. Nah, yang satu sebagai politisi ini kan ngelawan dan dia berjuang memenangkan pemilu kan. Nah, yang lainnya gimana cara berpikirnya, gimana cara berjuangnya. Nah, itu yang harus bersama-sama. Makanya saya bilang kalau si A ini salah padahal musuhnya sama tuh,
musuhnya sama, bahwa ada yang mau merusak sistem kenegaraan kita, ada yang mau merusak sistem pemilu kita, ada yang mau merusak sistem demokrasi kita dengan uang. Nah, kita anggap dia sebagai musuh bersama. Kemudian kita membiarkan si A aja berjuang sendiri. Dan, kan tidak dan adil, sebenarnya kan? yang dilawan bukan itu sih. Sebenarnya musuh terbesar itu adalah kemalasan. Mereka yang pengen dapat duit nggak bekerja itu musuh kita sebenarnya. Oh iya. Ya masyarakat males yang kalau dikasih duit terus kemudian milih orang itu tuh musuh demokrasi sebenarnya. Kebodohan. Iya, makanya maksud saya kerja-kerjanya kan nggak mesti harus memenangkan pemilunya. Memenangkan kontestasi 2024 atau per 5 tahunan itu. Tapi berjuang itu bisa saja kemudian akademisi yang nggak sekolah ini dididik. Jadi nggak mesti juga dia harus daftar. Kan ada banyak komunitas-komunitas melakukan pendidikan non formal kan. Dia diubah mindsetnya lewat pemberdayaan. Kan jadi ada pendidikan transformatif. Iya, pemberdayaannya itu kan yang harus diserang pertama kali kan cara pikir. Bukan perilaku kan. Kalau cara pikirnya udah mampu diubah, insya Allah perilakunya bisa berubah kan. Makanya saya bilang tadi, Pak Yung kan juga harus berpikir soal bagaimana kesadaran politik. Mereka berdaya secara politik, itu berdaya secara pilihan, bukan hanya kemudian berpikir di lingkungannya, oh ini nggak benar nih, nggak boleh masuk nih ke ruang kita. Tapi kan memang kadang-kadang ya masih berat kan. Pak Yungi kan kok tetap komitmen ya, nemenin kampung-kampung lain kan komitmen. Nyaman kan apalah kekuatan kita. Makanya kan harus yang hanya punya gagasan. Kadang kan orang belum nggak semuanya mau nerima gagasan. Iya. Nah, terakhir Bang. Kalau kalah gitu, misalnya kalah nggak dapat kursi gitu, nggak duduk ya. Sebenarnya bagaimana cara kita tetap yakin bahwa kita ini nggak kalah? Apa yang akan kita lakukan gitu? Ya. Mestinya orang-orang kalah yang yakin bahwa dengan tidak politik uang itu dia kalah tuh. Kan saya kira banyak nih, bukan aja Abang sendiri tuh. Ada orang-orang yang tidak melakukan politik uang itu kan ada dua. Satu orang yang yakin dengan gagasannya, yang kedua karena dia hanya coba-coba aja. Kalau saya ini kan berjuang ya, nggak ada namanya coba-coba. Saya berjuang untuk memenangkan. Lalu kemudian apa yang meyakinkan bahwa saya tidak kalah? Saya yakin bahwa saya akan melakukan sesuatu. Saya ngebayangin gini aja. Kekalahan saya ini kan saya hanya babak belur secara fisikis, secara kebatinan lah ya. Bahwa down macam-macam itu sangat manusiawi dan bisa saja perasaan itu nanti saya alami dan saya dari sekarang saya siapkan. Jadi perasaan menerima kekalahan juga kan harus saya pikirkan sekarang kan, dengan rasio politik yang seperti ini kan. Tapi ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, itu bukan hanya babak belur secara fisikis, sampai kemudian badan dia hancur lebur, dihukum itu ya, untuk dipaksa taat nih pada satu sistem lah ya. Kalau kita bayangkan hari ini saya ditaat untuk melakukan money politik, digebukin gitu. Kemudian saya tetap bertahan, sama dengan saya katakan tidak. Maka saya akan jadi pemenang. Sama dengan halnya, boleh lo ikat Bilal bin Rabah, lo gebukin, lo cambuk, macam-macam babak belur dia tetap akan ngomong ahad. Gitu. Nah saya katakan, bolehlah saya diserang dari berbagai sudut ya oleh orang-orang, tapi saya tetap bertahan di gagasan saya. Menurut saya, ya saya menang. Dan ruang untuk bertahan itu kan saya nggak sama dengan Bilal bin Rabah yang kemudian dipaksa untuk kalah kan. Dia kan dipaksa untuk menyerah dengan diintimidasi, disiksa macam-macam. Kan saya nggak ada yang disiksa. Secara fisik saya nggak disiksa. Nggak lebih sulit ya? Nggak lebih sulit sebenarnya perjuangan saya. Nah kalau alasan saya dia nggak diintimidasi, nggak diintervensi aja saya menyerah, kan kekalahannya berlipat-lipat. Itu persis loh, seperti saya jelasin ke Mak. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad mengatakan, wahai Bani Quraisy, sembahlah Allah yang tidak terlihat. Lalu kemudian Nabi Muhammad dianggap gila. Kamu gila Muhammad. Ini ada Tuhan Lata dan Uzza yang terlihat di dalam Ka'bah yang terlihat. Kau meminta kami untuk menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Gila kamu. Nah,
Saya sekarang hari ini juga memetaforkan, wahai emak-emak, mari kita bikin pasar. Hmm. Mau dapat duit, pasar tuh kelihatan. Siapa yang mau beli, ya kan? Modalnya dari mana? Kalau nggak laku siapa yang nanggung? Itu kan metafornya hampir sama tuh. Iya, Padahal lebih menguntungkan bikin pasar kan? sama kalau saya tarik metaforanya. Hmm. Walaupun sebenarnya ini sangat inilah ya, kalau kita analogikan tadi kan soal ngomongin soal Tuhan yang disembah ya. Sama pada saya yang ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, gitu. Saudara-saudara semua, udahlah. Jangan pilih yang nawarin ibu 200.000. Pilihlah orang yang menawarkan gagasan. Pasti juga ngomong, gila ini anjing aja 200.000, kita nyuruh yang abstrak yang nggak jelas itu mana gitu ya. Kan sama juga. Enak 200.000 lah. 200.000 gagasan yang mana kan? Iya Nggak juga, konkret kan? Iya juga. Nah pilih aja kan sebenarnya cara pikir kan. Ya makanya kemudian mestinya kita memperjuangkan sesuatu yang bisa dilihat dulu. Iya. Misal nih abang tetap terus memperjuangkan literasi ya kan. Kan itu terlihat tuh. Kayak seperti saya misal yang ngomongin pasar gitu. Tapi kan saya tidak berkampanye ya. Saya tidak berkampanye ya. Dalam artian gerakan pasar ini kan sebenarnya gerakan untuk mereka sendiri. Nggak ada lah gerakan itu untuk saya sendiri, nggak ada. Karena kita bawa sistem kan, kita bangun sistem pemberdayaan namanya kan gitu. Jadi saya sih berharap nih, ini terakhir teman-teman. Saya berharap sih siapapun yang memang berspekulasi atau dianggap berjuang atau apapun lah kata-kata orang di luar sana. Orang-orang yang ingin memperjuangkan gagasannya, ingin memperjuangkan value ya kan, ingin membawa nilai, ya kita harus konsisten saja untuk membawa itu sampai terjadi perubahan. Mulai dari awal ya, Mulai niat dan cara. Betul. Saya pasti ngomong bohong orang yang memperjuangkan ngomong soal gagasan-gagasan, tapi dari cara dia udah tunduk. Ya. Pada yang tidak gagasan, dia ada gagasan kan? Karena awalnya saya juga pesimis sih bang. Dalam demokrasi itu saya sebenarnya pesimis. Akhirnya pakai duit gitu. Ya kita kan pernah ngobrol juga awal. Tapi ya, proses lah kan. Tapi maksud saya setelah ini maksud saya kan podcast ini adalah kalau kalah apa yang mesti dilakukan kan gitu loh kan? Ya tetap aja. Udah berarti ya gerak aja literasi gitu. Ya terpilih juga kan tetap aja. Iya. Ya apalagi terpilih. Iya. Kalau udah terpilih abang malah nggak gerakin literasi kan lebih salah lagi itu. Jadi akan salah. Nggak ada yang putus. Akan salah kalau abang setelah ini diam aja nggak ngerain literasi gitu kan misal. Karena dunia yang abang tekuni kan itu. Lebih salah lagi. Udah duduk nggak ngerain itu lagi, itu lebih salah lagi. Karena menurut saya itu kan udah bagian yang nggak terpisahkan. Ya. Saya. Entah itu kemudian orang ngomong oh, nge-branding apa. Saya dari dulu. Dari 98 orang pasti orang yang hidup bareng saya pasti tahu saya suka buku dari dulu. Dan itu penting. Biar orang nggak hanya baca rap APBD aja. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah sampai sejauh ini. Saya nggak tahu obrolan ini mungkin 1 jam lebih mungkin ya. Bahwa menang kalah dalam demokrasi itu tidak benar gitu. Dalam demokrasi yang ada adalah menang kalah, itu bagi saya tidak benar. Kalau dia berpikir soal kekuasaan ya. Ya, kalau dia hanya berpikir soal kekuasaan tuh iya gitu. Tapi di luar ring demokrasi ya, di luar ring jabatan itu sebenarnya orang masih bisa berbuat banyak. Dan Nabi juga belum pernah jadi anggota dewan juga. dan kita butuh gagasan, butuh gerakan, kita butuh kolektivitas. Jangan sampai siapapun yang jadi pejabat malah membangun jarak dari orang-orang yang sebenarnya memilih Anda di posisi itu. Orang-orang yang selama ini meminta suara, lalu kemudian dia berjarak pada orang-orang yang memberikan suara. Terima kasih banyak. Salam Payungi.